Selamat berjumpa lagi dalam channel YouTube Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Bersama saya, Pastor Hieronymus Rajutuga OCD. Hari ini, hari Sabtu, 13 April 2024, hari biasa Pekan 2 Paskah. Sumber bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 20 dengan tema jangan takut. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara-saudari, pada awal masa kepausannya, Paus Santo Yohanes Paulus II mewartakan satu seruan yang tegas, yakni jangan takut. Seruan ini bertolak dari pengalaman pribadinya. Paus dengan penuh keyakinan bersaksi, "Jangan takut akan penderitaan. Dalam hidup, aku menderita dalam aneka cara. Aku hanya mengatakan padamu beberapa dari antaranya. Aku kehilangan semua anggota keluargaku sebelum aku berusia 21 tahun. Hidup bertahun-tahun di bawah tekanan Nazi dan komunis. Aku terpaksa belajar untuk menjadi imam secara sembunyi-sembunyi. Ada juga penderitaan yang lain, seperti saat aku ditembak di pelataran Basilika Santo Petrus pada tahun 1981 dan hampir mati, dan juga perjuanganku yang panjang dan sulit dengan penyakit Parkinson. Tetapi melalui semua penderitaan ini dan semua pencobaan yang lain dalam hidupku, aku memandang Allah dan menemukan kekuatanku di dalamnya. Rahmat-Nya selalu cukup buatku, dan itu juga akan selalu cukup buatmu. Untuk itu, jangan takut." Saudara-saudari, Penginjil Yohanes menampilkan kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Tetapi ada sisi lain dari kisah ini, yaitu ketakutan yang dialami para murid. Bukan saja karena lautan yang bergelora akibat tiupan angin yang kencang, melainkan juga karena mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Kedatangan Yesus mendekati para murid yang sedang ketakutan memperlihatkan bahwa Yesus sedang memperhatikan murid-muridnya. Yesus tidak melupakan mereka ketika para murid berusaha keras menempuh lautan yang bergelora. Yesus dengan penuh kasih datang dan mendampingi mereka. Kehadiran Yesus di tengah kelelahan para murid
mendayung perahu melawan terpaan angin yang keras untuk memberi semangat agar mereka segera sampai ke pantai dengan selamat. Ketika kekuatan para murid mulai melemah, Yesus datang memberi kekuatan baru agar mereka dapat menyelesaikan usaha dan memperoleh keberhasilan. Dengan kehadiran Yesus, semua perjalanan jauh menjadi lebih singkat dan pergumulan hidup yang berat menjadi lebih ringan. Pertolongan Yesus kepada para murid yang diterjang badai mengumandangkan kembali ungkapan Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Adegan badai yang ditampilkan penginjil Yohanes dalam kisah ini sebenarnya memperlihatkan suatu tanda mengenai status ilahi Yesus dan kehadirannya yang selalu menolong. Di sini para murid dituntut untuk mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus dengan iman yang besar agar mereka mau menerima dan percaya kepadanya. Melalui pengalaman mendayung sendiri, tujuan yang tidak segera dicapai, dan serangan badai, Yesus sedang menyadarkan para murid bahwa mereka tidak dapat mengandalkan usaha dan perjuangan sendiri. Segala sesuatu yang diusahakan dan diperjuangkan harus dilakukan dalam dan bersama Yesus. Para murid tidak boleh merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Yesus. Saudara-saudari, banyak pengalaman dalam hidup yang membuat kita merasa takut. Penyakit yang tidak segera sembuh, kehilangan orang tua dan sahabat, kehilangan pekerjaan maupun mata pencaharian hidup, masa depan yang tidak menentu, kegagalan dalam usaha dagang, bisnis, pinjaman yang belum dikembalikan, dan kredit macet, iklim dan cuaca yang serba tidak menentu, seakan-akan membuat kita terhempas oleh badai kehidupan yang dahsyat. Kita seakan-akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Dalam situasi yang serba terbatas dan tidak menentu, marilah kita berpaling kepada Yesus dan memohon pertolongannya melalui doa-doa kita dengan iman yang besar. Sebab melalui peristiwa demi peristiwa, Yesus sedang membimbing kita untuk selalu menyerahkan diri kepadanya, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan rencananya. Kita mengulang kembali apa yang dikatakan Paus Santo Yohanes Paulus II. Melalui semua penderitaan ini dan semua pencobaan yang lain dalam hidupku, aku memandang Allah dan menemukan kekuatanku di dalamnya. Rahmat-Nya selalu cukup buatku, dan itu juga akan selalu cukup buatmu. Untuk itu, jangan takut. Tuhan Yesus, jadilah penolong bagi kami. Selamat merenung.